cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. One more time. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Shalom, selamat siang dan selamat berbakti di rumah Tuhan yang kudus. Seberapa kita di tempat sini, saudara, kita akan menyembah nama Tuhan dan kita tanggalkan segala beban dan perkara masalah kita. Kita percaya bahwa kita akan menyembah Tuhan yang perkasa dan kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita akan pujikan lagu ini, saudara, Manis Kau Dengar. Kita pujikan dengan bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh segenap hati kita karena kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
bersuka karena
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka, sekali lagi hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, inilah yang kami renungkan Tuhan setiap saat Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Biarlah Engkau terima puji-pujian kami pada saat ini Tuhan. Kau melihat hati kami masing-masing Tuhan yang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan mungkin ada dalam antara kami yang baru pulang kerja Bapak yang mungkin capek. Biarlah Kau akan nanti Engkau pulihkan Bapak, dengan kami akan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada tempat ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan kami Tuhan, yang menyediakan semuanya Tuhan, yang apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap hamba-Hamba-Mu yang akan melayani tempat ini Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, singer, para musician, juga yang pemegang media Tuhan, maupun yang akan membacakan firman. Setelah hamba firman-Mu yang akan menyampaikan firman nanti Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, sehingga kami dapat meninggikan Engkau Tuhan. Dan juga mungkin antara saudara kami yang terlambat Bapak, biarlah percepat langkah mereka Tuhan, sehingga dapat datang tempat ini memuji dan memuliakan bersama-sama dengan kami Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis, biarlah kami satu hati kami usir di dalam nama Yesus, nanti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus biarlah kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. We're going to read number 12:19. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken through us? And the Lord heard this. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. At once the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out to the tent of meeting, all three of you. So the three of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance to the tent and summoned Aaron and Miriam. When the two of them stepped forward, he said, listen to my word. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in vision. I speak to them in dreams, but this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face.
clearly and not in riddles. He see the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? The anger, of the Lord burning against them, and he left them. Amen. Good afternoon, Sola Scriptura Church. How is everybody today? All right. Praise the Lord. Glad to be here in the house of the Lord. Only by His grace and only by His strength that we are able to go through another week, experience His blessing, His help, His favor upon us. And those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. This is the word from Psalm chapter 9, verse 10. He is trustworthy. He is true. We can depend on Him. We can rely on Him. Even though sometimes, oftentimes, all the time, human beings cannot be trusted. It's hard for us to keep promises, but He is a God who is true. He never fails in that aspect. As we sing the song, I trust in God. Reflect on that. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. It's more than enough. Let me sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. The perfect submission. My story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
time we sing, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We worship you, Lord, for your loving kindness, your mercy, your faithfulness, oh Lord, is everlasting. Trust in you, O Lord God. You're the most faithful. You're Abba Father. You're the one who loves us when we feel like there's nothing in this world that can love us. You are with us even when we're alone. We put our trust in you, Jesus. I sought the Lord. And we sing, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes. You'll never fail, O Lord. You'll never let us down. You'll never leave us, nor will you forsake us. You are God who is good forever. Let's all stand as we sing the song together. Dia sungguh baik.
baik bagiku dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's a God who's good. God is good, and all the time. For Him, all things are possible. There's nothing that can stop Him. Nothing can get in His way. He's a God of the impossible. To you, I can do anything. I can do all things. But You who gives me strength. And nothing is impossible. To You, my hands are open. Strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that You're here with me. I know that You can do anything. Through You, I can do anything. I can do all things. Cause You give me strength. Nothing is impossible. For You, my eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that You're here with me. I know that You can do anything.
walking. God is you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. God is you who gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time and say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Praise the Lord. Hallelujah. We believe in him, for he's God of the impossible. And not just that, not because of what he's done in the past, but because of who he is. And before we go into the word of the Lord, I want to invite the ushers to pass around the collection. And we sing this song. Believe for it. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the time will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Let's all stand together. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, God, see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
all stand up. Immovable, break the unbreakable. God we believe, God we believe for it. From the impossible, we'll see the miracles. God we believe, God we believe for it. I invite everyone to please stand. Let's sing the second verse. Second verse. We've heard that there is no way through. We've heard that time will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe, God we believe for it. From the impossible, we'll see the miracle. God we believe, God we believe for it. When there seems to be no way, we trust in you and you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you and you have the final say. One more time. You are the way when there seems to be no way. We trust in you and you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You have the final say. The immovable, break the unbreakable. We believe, we believe you are the God of the impossible. Impossible, we'll see a miracle happening today. Oh, I see it again. God be immovable, break the unbreakable. God we believe, yes we believe, for it. From the impossible, we'll see the miracle. God we believe, yes we believe, God we believe for it. Oh, mountains impossible to move. I said you tell it to move, then it will move. Nothing is impossible with you, Lord God. We believe for it, for you are the Almighty God, the Alpha, Omega, the beginning and the end. We worship you, Lord. We thank you for this time that we have together. We pray that our worship not just be empty words, but comes from the heart, and that you will receive it, Lord. Let it be a good smelling incense before your presence, O Lord.
And right now we want to take the time, Lord God, to listen to your word. And bless your humble servant as they speak your word of truth. We are ready to hear, to listen. You humble our hearts, open our ears. You be the center of our attention, and bless your humble servant as they speak your word of truth in Jesus' name. Hallelujah. Amen. If you are blessed with the worship team, come on, give it up for our worship team. Amen. Haleluya. Wow, kayaknya berat sebelah sini ya. Beratnya di sini sekarang. Berarti kelompok di sini harus banyak berdoa. Apa karena di sini gembalanya di depan? No, I'm just kidding. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan puji-pujian so far. Amen. Puji Tuhan, I am personally blessed through the praise songs. Thank you worship team. Today, hari ini kita mau belajar, minggu lalu kita belajar bagaimana kita mau mengenal kasih Allah lebih dalam supaya kita jauh dari komplain. Betul? Jauh dari pengeluhan akan hidup ini, karena hidup ini mudah sekali untuk kita orang-orang Kristen, apalagi yang sudah lama mengikut Yesus, untuk menjadi orang-orang yang cepat mengeluh. Tetapi kalau kita mengerti dalamnya kasih Tuhan, yang Rasul Paulus katakan 4 dimensi itu, panjang, lebar, dalam, dan tinggi, maka kita menjadi orang yang gampang mengucap syukur karena ada hati yang dapat pasrah dan tunduk pada Tuhan. Sore ini kita mau belajar bagaimana untuk menjaga hati supaya tidak memiliki hati yang suka kritik. Menjaga hati, judulnya, jagalah hatimu dari roh kritik. Boleh bilang judulnya saja supaya kita berawas-awas. Jagalah hatiku dari roh kritik. Jangan bilang mu, jagalah hatiku dari roh kritik. Boleh bilang? Amen. Guard my heart against a critical heart. Guard my heart against a critical heart. Yang bahasa Inggris ada, anak-anak juga, Michelle Emi boleh pakai. Dah. Jaga hati dari roh kritik, kita baca. Tadi Brother Carlos sudah baca Ulangan 12 ayat 1 dan 2. Dan saat ini kita mau lihat ayat 1 sampai 9 Carlos. Tapi saat ini kita mau baca 1 dan 2 saja. Ulangan 12, 1 dan 2, kalau boleh tolong berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 12 ayat 1 dan 2. Bilangan, terima kasih. Oke. Numbers, yes. Numbers, oke. Kita baca dalam bahasa Indonesia saja. Boleh dengan bahasa Inggris, maaf, untuk supaya bagi folks kita yang speak in English. Baik, kita baca Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Miriam
Ups. Sudah? Sudah, 1 dan 2 saja, terima kasih. Tunggu, remain standing karena mau bahasa Inggris. Supaya sambil belajar bahasa Inggris. Amen folks. Amen church, belajar bahasa Inggris. 2, 3. That's it, 1 dan 2. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Enak banget baca ya. Boleh tundukkan kepala. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Sebab Engkau sudah dahulu sampaikan kepada hamba-Mu yang Engkau pilih menjadi pemimpin gereja ini, Edison Foursquare Church. Dan biar kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengungkapkan isi hati-Mu. Tetapi juga Tuhan bukan cuma mengutarakan isi hati-Mu, tetapi biar kiranya roh-Mu yang kuat dan hebat itu akan merubah hati kami semua untuk mengikuti perintah-Mu yang Engkau sudah sampaikan lewat hamba-Mu sore ini, yang akan hamba lakukan apa yang Kau suruh untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita melihat ayat 1 dulu. Ayat 1 dia bilang begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Jadi Musa, kita mau tahu dulu latar belakang Musa, bukan? Musa ini adalah, dalam cerita ini Musa sudah menjadi pemimpin Israel yang kurang lebih pada waktu itu ada 2 miliar orang. Ada yang berkata 1 miliar, ada yang bilang 2 miliar. Saya ambil yang paling besar saja, 2 miliar. Musa memimpin bangsa Israel. Dipilih Allah. Allah yang memilih Musa. Kemudian Allah yang mengurapi Musa. Diurapi secara sah, diurapi oleh Allah. Dan kemudian Allah yang memberikan dia rahmat dan hikmat dan favor, kasih karunia Allah kepada Musa. Dan kemudian kita lihat di sini, something happened. Ada yang terjadi dengan Musa. Musa mengambil seorang perempuan Kush. Kita belajar histori sedikit ya, belajar sejarah sedikit bagi Bapak Ibu yang tadi malam tidak ada di Bible study. By the way, Bible study semakin hari semakin antusias, luar biasa. Come on, give it up for our folks yang selalu hadir di Bible study karena mereka belajar. Come on, beri mereka tepuk tangan yang paling meriah untuk roh yang mau belajar firman Tuhan. Roh yang mau belajar firman Tuhan. Allah cinta sekali kepada orang yang suka belajar firman Tuhan. Satu kali, saya tidak mau ke sana dulu. Satu kali satu orang memberikan saya kata-kata nubuatan. Waktu saya melayani di gereja, bukan gereja Indonesia. Dan kemudian dia memberikan kata-kata nubuatan, katanya seperti ini. Saya lihat api seluruh tubuhmu, dan saya lihat saya tidak pernah bilang, dia bukan kenalan, saya tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Dan dia bilang, saya melihat kamu belajar sampai subuh tentang firman Tuhan. Allah sangat suka itu. Karena dia bilang kamu mau mencari firman Tuhan. Dan kemudian saya tidak perlu bagikan bagi Bapak Ibu Saudara nubuatan itu. Tetapi yang pokok di sini dia bilang Allah melihat Anda belajar sampai subuh. Saya tidak pernah bilang ke dia. Tapi Tuhan kasih tahu, beri konfirmasi kepada perempuan ini. Orang yang saya tidak kenal, yang bukan orang Indonesia, bilang bahwa Allah suka melihat kamu belajar sampai subuh tentang firman Tuhan. Allah cinta orang yang mau cari tahu firman-Nya, isi hatinya. Amin.
Bapak Ibu Saudara buka hati. By the way, buka hati adalah kuasa Tuhan yang dapat membuka hatimu. Saya bilang sore ini, pasrahkan hatimu. Izinkan Tuhan bekerja. Jangan keraskan hatimu. Kita belajar Musa adalah orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya. Ada rupanya yang keras hati. Israel keras hati, Firaun keras hati, dicatat oleh firman Allah. Tetapi sore ini saya mau dorong Bapak Ibu Saudara untuk lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu supaya Tuhan dapat membukanya dan memberikan isi hati Tuhan sore hari ini. Amin. Musa adalah pemimpin yang hebat, banyak. 2 miliar, waktu Tuhan bilang pimpin ini, bayangkan mau pimpin 2 miliar, dia bilang Tuhan siapa aku? Kita mau belajar dulu siapa Musa. Siapa aku Tuhan? Gak bisa saya Tuhan, pilihlah orang lain, saya gak cakap. Saya nggak pintar, itu bahasa kita sekarang. Saya nggak pintar, saya nggak tahu, saya tidak punya keahlian untuk pimpin 2 miliar. Nah saudara, kalau suruh pimpin 10 orang, 20 orang tolak masih masuk akal. Coba pastor, suruh pimpin 20 orang, 10 orang, 3 orang masih ada yang nggak mau karena tahu nggak bisa hidup. Tapi Musa disuruh pimpin 2 miliar, dia nggak mau. Saudara, ini menunjukkan hatinya yang memang pertama rendah, memang dicatat dia rendah hati. Kemudian dia adalah orang yang lembut, yang mana-mana saja sama Tuhan. Karena dia mengikuti akhirnya apa yang Tuhan suruh. Jadi lembut hati itu orang yang mau taat apa yang Tuhan suruh walaupun gak mau. Iya sama Tuhan walaupun secara manusiawinya dia tidak sanggup. Tetapi dia melakukannya, amin. Hatinya lembut. Katakan satu dengan yang lain, lembutkan hatimu. Miriam dan Harun datang. Mengatai dia. Bahasa Indonesianya bilang mengatai dia. Mulai mengkritik Musa. Apa yang dikritik mereka? Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara di sini. Kritikan mereka adalah kritikan yang memang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena kritikan mereka adalah jangan kamu nikahi. Kenapa kamu nikahi itu perempuan orang hitam? Bapak Ibu Saudara bayangkan. Pemimpin Yahudi yang besar. Pemimpin 2 miliar orang yang besar menikah dengan orang kulit hitam dari Ethiopia. Paling kalau dapat saudara, Bapak Ibu Saudara mungkin saya tahu ada beberapa dari saudara kalau lihat mungkin pemimpin yang menikahi, bukan kami tapi mungkin pemimpin yang menikahi orang hitam dan miliar orangnya pasti ada yang banyak sekali yang akan bilang, are you crazy? Orang Yahudi menikah dengan memiliki perempuan orang hitam berkulit hitam. Dan sebenarnya firman Allah sebelumnya bilang jangan menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Itu perintah Allah. Dianggap sebagai satu perzinahan untuk menikah orang yang bukan Yahudi. Kita mau lihat di sini masalah hati yang suka kritik yang Tuhan tidak suka. Sebenarnya kritikan mereka beralasan. Karena itu perintah Allah. Jangan menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Anda akan terhitung orang yang berzina kalau mengambil perempuan yang bukan orang Yahudi. Musa melakukannya. Saya nggak mau bawa ke yang lain-lain. Tadi malam kami bawa yang lain-lain karena ya tadi Bible study itu seperti makan meat yang masih ada tulang. Jadi kita cari sampai di dalam tulang, right? Tapi kalau udah di sini udah makan daging saja, nggak usah ada tulangnya, amin. Apa yang terjadi? Dia bilang apa?
dia menikahi bukan perempuan orang Yahudi, malah dia dapat kritikan, alasannya benar, tetapi kenapa sampai kita baca, kalau kita baca tadi Saudara Carlos, kita tahu cerita ini bahwa Allah marah kepada Miriam dan kepada Harun. Allah bahkan menghukum Miriam dengan kusta karena kritikan mereka. Saya akan bawa ke sana sebentar mengapa Allah menghukum Maryam, atau mungkin tidak perlu, itu bagian dari Bible study. Tetapi saya mau bawa di sore hari ini bagaimana hati yang mengkritik. Padahal kritikan mereka beralasan kuat. Kritikan mereka adalah firman Allah, betul tercatat di firman Allah. Bapak Ibu sudah pernah mendengar orang mengkritik pakai alasan firman Allah? Pernah? Sering dong, iya kan? Sering kritiknya pakai Roma 1 ayat 2, pakai Roma 5 ayat 5. Kamu tahu Roma 5 ayat 5 tulis seperti ini. Dia bawa, memang mantap kritikannya, cocok dengan firman Allah. Betul? Sama kayak Miriam dan Harun. Musa, kamu ini udah gila apa? Kamu ini pemimpin, kamu ini dipilih Allah, kamu ini begini. Kenapa kamu menikahi orang yang bukan Yahudi? Kenapa kamu menikahi orang hitam? Kenapa kamu menikahi orang Ethiopia? Dikritiklah. Allah marah, Allah menghukum. There is punishment for Miriam. Tapi kita mau lihat mengapa, betul? Sekarang kita mau bilang mengapa kok Allah marah? Padahal kritikannya beralasan, dan padahal kritikannya firman Allah, dan padahal mereka mungkin untuk menunjukkan siapa mereka, ya. Kita akan temukan sebentar. Coba kita lihat alasannya. Ayat 2. Boleh baca ayat 2 lagi? Kata mereka, semua baca. Ayat 2. Oke, alasannya ini ada di ayat 2. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Oh, di sini kita mulai ada kecemburuan. Ada apa lagi di sana? Tidak menghormati. Ada apa lagi di sana? Iya, perlawanan, betul. Ada apa lagi? Mungkin sebelah sini ada apa lagi di sana, dari situ, dari ayat 2 kita boleh temukan apa hati mereka? Ada kesombongan, betul? Tidak mengutamakan Musa, kepentingan orang lain, tidak menganggap orang lain lebih daripada diri sendiri. Coba kita buka Filipi 2. Baca dulu Filipi 2 ayat 3. Karena mereka melawan ini dia. Ini dia yang mereka langgar. Ternyata Tuhan lebih pentingkan ini, hati. Coba lihat 2 ayat 3. Boleh seorang kekasih baca? Yang dari atas sana boleh tolong baca kuat-kuat. Dengan mengkritik Musa yang dipimpin, yang dipilih Allah, mereka tahu Allah yang memilih Musa. Bapak Ibu Saudara tahu siapa Miriam dan Harun? Dari Musa? Ya. Miriam kakak paling tua, Harun kakaknya Musa, adiknya Miriam, dan Musa adalah adik yang paling bungsu. Ingat Miriam yang menolong, yang mengangkat Musa di sungai, itu Miriam yang bukan yang mengangkat Musa di sungai, itu adalah siapa namanya, putri Firaun. Tetapi yang membawa pulang untuk menyusui kepada ibunya sendiri itu adalah Miriam. Jadi Miriam di sini ada menganggap diri sedikit lebih, of course. Tadi malam kita udah bahas, kakak yang tua selalu menganggap rendah adik, jangan. Amin.
Firman Allah kita baca dalam Filipi 2 ayat 3, jangan menganggap orang lain, tetapi hendaklah kamu menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi kalau mulai menganggap satu lebih tinggi daripada yang lain, di situ ada timbul kesombongan. Allah sangat benci kepada kesombongan. Allah benci kesombongan. Kesombongan mendahului kehancuran. Ini kunci mengapa kritikan mereka yang sebenarnya beralasan dibenci Allah. Kritikan mereka yang sebenarnya cocok dengan firman Tuhan, tetapi Allah hukum. Karena mereka punya hati yang sombong, yang tidak menganggap Musa itu pemimpin mereka dan menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Musa. Adik kok, adik. Muda, ngapain muda? Dan kemudian saya juga yang kalau bukan saya kamu mati sudah di sungai. Kamu tidak ada yang akan menyusui kamu. Orang Manado bilang bangke. Mulai babangke kalau bukan saya. Gereja ini tidak ada kalau bukan saya. Tidak ada kemajuan kalau bukan saya yang menyanyi, kalau bukan saya yang begini, bukan saya yang begini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sadar bahwa Allah benci kesombongan, amin. Allah benci kesombongan. Beralasan tapi hati yang tidak ada tujuan. Sekarang saya mau bawa. Kritikan boleh. Kritikan ada dua. Satu kritikan yang godly atau yang saleh dan dan yang kedua adalah kritikan yang apa tadi bilang? Kritikan yang mementingkan diri sendiri atau selfish. Dan saya mau bawa kritikan yang positif atau yang saleh itu boleh. Tetapi juga ada yang harus kita kerjakan di dalam mengkritik. Karena hati-hati dengan mengkritik. Kritikan itu selalu ada upahnya kalau kita tidak berhati-hati. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ini sebagai satu boleh dikatakan anjuran. Bapak Ibu Saudara boleh ambil sebagai apa saja sore ini. Tetapi saya mau beritakan bahwa kritik boleh. Saya mau dikritik. Saya tidak menutup diri untuk tidak dikritik. Tetapi kritikan itu harus punya alasan. Kalau tidak, saudara akan berurusan langsung dengan Tuhan. Amin. Tuhan dapat mendengar. Mereka pikir mengkritik Musa, adik mereka boleh aja. Iya muda, adik, it's okay. Tetapi ada Allah yang mendengar. Nah ini yang bahayanya. Karena setiap kali yang kita lakukan, kemarin ada seorang yang bilang, akan ada baliknya Bapak Angki kalau nggak salah bilang. Akan ada upahnya, akan ada karmanya. Mengkritik itu kalau tidak hati-hati akan ada karmanya. Sekarang saya mau bilang kritikan yang saleh boleh. Tetapi pertama yang dia harus lakukan ketika mau mengkritik, yaitu harus memeriksa tujuan kritikannya. Kritikan baik, kritik itu baik, mengkritik itu boleh. Kalau itu saleh, godly kritik itu seperti ini. Ya, dia punya arti adalah untuk menolong orang untuk dapat memiliki motivasi. Jadi kritikan yang kita tunggu supaya kritikan yang rohani itu, kritikan yang rohani itu harus punya motivasi. Katakan kritikan yang baik punya motivasi. Harus ada motivasi, motivasinya apa? Motivasinya untuk menolong supaya seseorang dapat bertumbuh lebih baik kepada kesetiaannya kepada Tuhan.
Jadi mengkritik dengan tujuan untuk menolong, mengkritik dengan tujuan untuk dapat membantu seseorang itu sangat baik. Karena itu akan membuat orang lain semakin maju. Tetapi tadi malam kami belajar ya, saya berikan dalam Bible study. Juga even kalau kita punya motivasi untuk kebaikan, untuk menolong seorang, kita harus periksa diri dulu. Jangan kita yang bukan polisi mengkritik Bapak polisi mengenai pekerjaannya, betul? Saudara nggak pernah ada pengalaman bagaimana menjadi polisi, tiba-tiba mengkritik Bapak polisi. Coba kalau kerja gini dong, Pak gini dong, gini, mau harus begini, begitu. Tunggu dulu. Memang tujuannya katanya, tujuannya untuk supaya kamu lebih baik memimpin. Tetapi kamu siapa dulu? Tidak mungkin Anda tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu dan mengkritik orang yang sudah belajar dan berpengalaman dalam hal itu. Amin. Katakan amin. Itu cara mengkritik, kita punya strategi mengkritik. Kalau itu memang punya motivasi untuk menolong orang lain. Jangan mengkritik dokter kalau Anda bukan dokter. Betul? Siapa di sini yang pergi ke dokter? Dokter gigi, saya nggak usah yang susah-susah, dokter gigi saja. Kemudian dokter mulai, and then saudara bilang, aduh dokter boleh nggak, jangan yang begitu, bikin yang begini di samping sini, pelan-pelan. Dokter, oh kamu, saya yang tahu sudah berpengalaman 25 tahun kamu ajarkan, kamu kritik cara kerja saya. Kalau kita mengkritik, kita harus tahu apa yang kita punya pengalaman dan kita sudah belajar hal itu, baru kita dapat mengkritik dengan tujuan untuk membantu karena kita tahu. Bagaimana mungkin kita membantu kalau kita sendiri perlu pertolongan? Benar enggak? Mengkritik berarti kita tahu persis apa yang kita lakukan. Mengkritik berarti kita tahu pengetahuan kita sempurna, pengetahuan kita banyak, sehingga kita dapat mengkritik dengan maksud menolong. Nah, orang yang maksud menolong berarti dia sudah tertolong. Amin, saudara. Benar enggak? Kalau kita mengkritik dengan motivasi baik untuk menolong pertumbuhan mereka, berarti kita sendiri ada di dalam posisi yang sudah tertolong. Dengan kata lain, nggak mungkin kita yang nggak belajar soal apa yang kita akan kritik dan mengkritik orang yang sudah belajar dan berpengalaman dalam hal itu. Itulah cara strategi kita untuk mengkritik supaya Tuhan tidak nilai bahwa hati kita ini sombong. Karena orang yang akan mengkritik pasti dia akan memikirkan bahwa ini orang masih belum tahu. Betul? Kalau kita mengkritik karena kita tahu ada yang salah di sana. Dan untuk membantu dia, kita harus membantu dengan pengetahuan kita. Katakan amin. Berarti kita tahu dan kita berpengalaman. Itu sebabnya kita mau membantu. Kalau kita nggak pengalaman dan tidak tahu apa-apa, ngapain bantu? Dengan kata lain, nggak usah kritik kalau tidak tahu. Haleluya. Supaya jangan sampai Tuhan lihat. Waduh, ini hati sombong, tidak mengutamakan orang lain. Lebih tinggi. Haleluya. Tapi kalau yang mengkritik dan mengajarkan, dengan kata lain mengajarkan, mengkritik itu hampir sama. Kritik itu dengan motivasi menolong, membantu karena dia sudah tahu. Ya banyak orang juga yang rasa udah tahu semuanya. Nah itu juga bahaya. Baru datang, saya tidak ada maksud menyinggung yang baru datang. Tetapi baru juga ada, baru turun dari airplane, baru injak Amerika, kayaknya udah tahu semuanya. Dan kalau orang ajarkan udah gak mau terima. Atau mereka mengajarkan orang yang sudah pengalaman di Amerika. Mari hati-hati dengan kritikan dengan kata-kata kita, amin. Hati-hati, karena Tuhan bisa melihat dan mendengar. Saya mau bawa karena saya mengasihi gereja Sola Scriptura Edison Foursquare. Karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara untuk menghindari Anda dari hukuman ketika ada pengkritikan atau criticism
yang timbul atas dasar pikiran dan hati yang menganggap dia lebih benar daripada orang lain. Karena kita melihat di sini Allah nggak suka, dihukumlah Miriam. Nah, Maryam dihukum di sini bukan karena dia wanita, oke? Tadi malam kita belajar bahwa Maryam dihukum Allah bukan karena dia wanita dan dia dihukum, dan Harun tidak dihukum karena Harun laki-laki. Karena mereka juga adalah prophets, nabi-nabi juga. Maryam adalah nabi dan Harun adalah nabi. Tapi mereka ditaruh roh Allah kepada Miriam dan Harun karena roh yang dari Musa. Waktu itu janji ketuangan roh Allah 2 kali ganda belum terjadi. Ini di perjanjian ribuan tahun yang lalu. Jadi roh mereka untuk menjadi nabi ada karena Musa. Diangkat oleh Musa menjadi pemimpin, tetapi mau memimpin Musa. Lucu enggak? Lucu tidak? Diangkat oleh Musa untuk jadi pemimpin, tetapi mau memimpin Musa. Padahal roh nabi mereka, roh kenabian mereka ada dari Musa. Baca pada Fatsal sebelumnya. Mari kita berhati-hati. Jangan sampai hati ini sombong, amin. Allah menghukum Maryam karena Maryam yang instigator. Dia yang penghasut. Karena dia kakak paling tua, dia hasuti adiknya Harun. Hati-hati roh penghasut, haleluya. Yang menghasut rasa diri besar, rasa diri mampu menghasut orang lain. Ada yang bahasa tadi malam provokator. Provokator dari kerusuhan. Dia yang jadi initiator atau pemrakarsa, ya, itu bahasanya. Initiator is pemrakarsa yang memberikan ide, yang memberikan usutan. Nah, itu dia. Banyak sekali bahasanya. Saya memang harus belajar bahasa Indonesia lebih banyak. Jadi itu dia yang menghasut Harun. Allah kan Allah yang maha tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah hukum Miriam bukan karena dia perempuan. Aduh, saya sakit hati kalau dengar itu karena saya perempuan. Berarti Allah tidak adil. Bapak Ibu Saudara percaya Allah kita adil? Dia adil. Dia ciptakan daripada mulanya laki-laki dan perempuan sama. Sama Allah ciptakan, equal. Di dalam hak equal. Enggak ada laki-laki lebih tinggi dari perempuan di dalam hak. Allah kita Allah adil. Memang kalau mau bilang di dalam kekuatan laki-laki tentunya lebih kuat, betul? Karena mereka lebih dulu diciptakan. Makanya mereka lebih kuat. Kita kan cuma diambil dari tulang. Tapi kalau di dalam hak, di dalam memberikan apa yang menjadi hak dari manusia, Allah adil. Nah sekarang ketika dia menghukum Miriam bukan karena Miriam perempuan. Karena Miriam adalah instigator dan initiator. Dia yang menghasut karena dia paling tua, dia the boss di family. Hati-hati dengan di dalam keluarga posisi yang sebagai kakak yang paling tua. Mari jangan anggap Anda adik-adik itu anak buah semua dan mulai memerintah dan mulai kritik mereka dengan sembarangan dengan maksud saya tidak menolong, tetapi menolong. Kritik menolong itu bagus untuk kakak paling tua karena mereka lebih berpengalaman dan lebih pintar di dalam hidup, pengalaman hidup, lebih dulu lahir, banyak mengalami lebih dulu daripada yang adik-adik. Tetapi kalau mau pikir untuk mengkritik mereka karena mereka rasa lebih hebat seperti Miriam dan Harun, merasa lebih hebat, maka itu tidak boleh. Itu dianggap Allah satu kesombongan hati dan Allah menghukum Miriam. Amin. Allah yang adil. Harun juga mengatai, tetapi yang menghasut Miriam. Jadi dia hukum Miriam. Nah, Miriam diisolasikan, disendirikan dari masyarakat dan dipisahkan dari hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau lihat di sini, saya mau bawa Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bahwa ketika kita mengkritik,
ada sanksinya. Sanksinya adalah orang menjauhi kita. Betul? Kalau mau dibawa ke sekarang, mungkin Allah tidak akan hukum, tetapi orang akan menghindari kita. Orang tidak mau berteman dengan kita kalau kita punya hati roh yang suka kritik. Gak ada teman. Gak bisa berdoa lagi. Karena dia ingat-ingat sendiri bahwa dia suka kritik. Karena dia ingin cari-cari masalah. Siapa lagi ya yang saya mau kritik? Cari-cari case. Waduh, ini lawyer. Dia mau cari case, coba cari case siapa lagi yang saya mau kritik. Nah, makanya dia jauh dari hadirat Allah, tidak bisa lagi berdoa. Yang dia pikirkan adalah kritik-kritik, yang dia pikirkan adalah siapa lagi orang yang saya mau kritik. Mau pakai ayat-ayat firman. Walaupun memang firman berkata gini, pakai lagi ayat firman. Tapi Tuhan bilang, ngana boleh pakai itu ayat firman. Boleh pakai itu memang perintahku. Tetapi hatimu jahat di mataku. Tuhan hukumlah dia. Padahal itu perintah Allah. Allah lebih suka kalau orang itu rendah hati. Allah tahu kan manusia. Kalaupun Musa berdosa, biar nanti Tuhan yang hukum dia. Amin. Bukan saya dan saudara. Kalaupun kita lihat ada orang yang melanggar firman Allah, biarlah nanti Tuhan yang berhubungan langsung dengan dia. Tapi untuk mengkritik kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman seperti Musa, cuma terima roh dari Musa, aduh janganlah. Mari kita belajar untuk dapat memeriksa diri, introspeksi, kata ada Bapak Devi kalau nggak salah. Introspeksi di Bible study. Lihat diri sebelum kritik orang. Siapa di sini sempurna? Jagalah hatimu dari roh kritik. Amin. Jadi bagaimana kita dapat guard hati ini? Saya akan bawa pada akhir dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat jaga hati supaya tidak memiliki roh yang suka kritik? Pertama adalah Filipi 2 ayat 3. Tadi yang kita sudah baca. Kita harus lebih mengutamakan orang lain, lebih tinggi, lebih utama. Orang lain itu lebih utama atau lebih, anggaplah orang lain lebih baik, lebih benar. It's okay, Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara kita semua, amin. Gak perlu, terus saya gimana? Kalau saya pikir dia lebih baik, lebih tinggi, lebih utama, terus saya bagaimana Tuhan? Nanti Tuhan take care saudara yang rendah hati, amin. Orang yang rendah hati akan memiliki bumi, firman Allah bilang. Orang yang rendah hati Tuhan bilang dia akan menjadi kaya, dia akan dihormati, betul, dan dia akan memiliki hidup. Saudara mana lebih suka? Mengutamakan orang lebih tinggi atau saudara bilang, saya yang lebih tinggi dan sombong dan Tuhan hukum. Atau biar aja mereka lebih utama, biar aja mereka lebih benar, it's okay. Anggaplah mereka lebih benar, anggaplah mereka lebih baik. Karena ada upah orang yang rendah hati, haleluya. Sebelum masuk tahun baru, saya khotbah soal humble or humility. Rendah hati adalah kunci keberhasilan. Saudara mau berhasil tahun ini? Jaga hatimu supaya jangan kritik orang, amin. Dengan Filipi 2 ayat 3, membuat mereka lebih hebat. Jadi kalau ada yang orang suka mengawak-ngawak, orang Manado bilang, atau orang Air Madidi, ya mana Ibu Yoka, mengawak-ngawak betul itu. Mengawak-ngawak atau merasa diri besar, biarkan, gak usah kritik. Haleluya. Walaupun Bapak Ibu Saudara punya pengetahuan mungkin lebih tinggi dari dia, ya, mungkin dia lebih hebat di dalam pengetahuan akan firman Allah, jago. Biar aja, oke dia berkuak-kuak. Atau di tempat pekerjaan, mari ini juga jadi satu manner, satu manner. Menjadi satu sikap untuk saudara, Bapak Ibu Saudara dapat miliki di tempat pekerjaan. Kalau ada orang di tempat pekerjaan yang merasa diri tahu segala sesuatu, biarkan, walaupun Bapak Ibu Saudara lebih tahu dari dia dan lebih lama bekerja dari dia, biarkan. Kecuali mau menolong, mengkritik mereka dengan maksud menolong boleh. Karena Anda lebih berpengalaman boleh.
Tapi dengan strategi, be gentle, dengan baik. Jangan karena tahu, jauhlah orang dari hati seperti itu, dari orang-orang seperti itu. Walaupun kita tahu, tetapi kita harus punya strategi untuk mengkritik, betul? Karena memang ada kritik yang rohani, yang punya maksud untuk menolong. Boleh, tetapi ada cara juga, bukan langsung berat. Kita mau menolong orang, tetapi dengan maksud kebaikan. Nah, kita memang manusia, banyak kelemahan, kekurangan, tetapi biar sore hari ini, kalau kita sudah belajar firman Allah, kita akan mengurangi kemanusiawian kita. Amin. Kita dapat membatasi diri. Oh, dulu saya salah, sekarang saya mau batasi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau belajar dari firman Tuhan? Mau minta ampun sama Tuhan kalau sudah berlaku demikian seperti Miriam dan Harun? Minta ampun pada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang mendengar dan melihat, dan punishment mungkin bukan sekarang, punishment akan nanti ada. Karena setiap perbuatan jahat kita akan membuahkan upah. Atau perbuatan baik kita pun akan membuahkan upah dari Tuhan. Jadi mari kita perhatikan. Utamakan orang lain lebih penting. Itu Filipi 2 ayat 3. Kemudian Filipi 4, 6, 7 untuk jaga hati ini. Yaitu jangan khawatir, jangan khawatir. Oh khawatir, kadang orang mengkritik karena khawatir, betul? Di dalam rumah tangga suami, istri mengkritik suami karena khawatir. Aduh, ada istri-istri yang mengkritik suami. Nah ini firman Allah juga buat suami istri, hubungan suami istri. Istri mengkritik suami. Karena cara kerjanya, karena beginilah, karena begitulah. Tetapi mari kita jangan khawatir. Haleluya. Saya istri dalam posisi rumah tangga, suami saya kepala keluarga. Saya adalah istri yang harus tunduk pada dia. Itu firman Allah. Jadi banyak kali dia tidak begini, dia tidak begitu, dia tidak cocok dengan pikiran saya, dia tidak cocok. Tapi saya harus submit, tunduk. Nah submit bukan berarti saya setuju, betul? Tetapi submit, tunduk itu walaupun tidak setuju tetap tunduk. Iya saja. Istri boleh iya saja? Nah boleh kita mengkritik, tetapi kalau kita tahu persis apa yang kita kritikan. Sekali lagi kritik harus punya alasan dan pengetahuan, amin. Dan ketiga, terakhir bagaimana kita jaga hati supaya tidak mengkritik adalah kita memiliki positive mindset. Seperti apa yang itu yang sudah disampaikan oleh Ibu K kemarin di Bible Study. Let's go back. Kedua, untuk jaga hati supaya kita tidak kritik adalah jangan khawatir. Dan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 di jangan khawatir itu kita harus ada tindakan. Jangan khawatir terus diam-diam aja. Enggak, jangan khawatir, iya oke lah. Suami gini aduh iya aja. Tetapi jangan khawatir ini kita harus lakukan dengan tindakan berdoa. Ya. Jadi kalau kita udah rasa nggak cocok dan kemudian mau kritik nggak bisa karena saya juga nggak tahu dan mau menganggap dia lebih utama dan menganggap dia kepala mungkin dalam rumah tangga atau di dalam hubungan, dan Bapak Ibu Saudara pikir aduh biar aja dia anggap lebih utama, saya nggak usah khawatirlah tentang keadaannya, nggak usah khawatirlah tentang rumah tangganya, nggak usah khawatirlah tentang keputusannya. Mungkin ada teman Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan yang salah dan saudara khawatir dan kemudian mau kritik dia, betul? Ada di sini yang teman saudara rasa salah jalan dan saudara mau kritik seperti Tuhan. Oh kamu jangan gitu, kamu sudah salah jalan ini dan pakai ayat. Hati-hati, amin. Sebab tingkat kerohanian Bapak Ibu Saudara cuma Tuhan yang dapat nilai, katakan amin. Kalau saudara mulai mengkritik salah jalan dan kemudian menganggap dia salah dan saudara benar, maka engkau menganggap dia lebih rendah. Karena sedangkan sementara cuma Allah yang paling tahu tingkat kerohanian Bapak Ibu Saudara, amin.
Jadi hati-hati mengkritik dengan pakai firman Allah lagi. Jadi berdoa, kalau mulai khawatir teman salah jalan, di Sola Scriptura ada teman, ada keluarga yang salah jalan, salah ambil keputusan, salah ambil ini, mengambil keputusan yang lain. Saudara berdoa saja. Dalam Filipi 4, 6 dan 7, berdoa saja kalau khawatir. Katakan berdoa. Berdoa kalau khawatir, jangan kritik, amin. Itu jaga hati untuk tidak mengkritik. Ketiga terakhir, banyak tetapi saya mau ambil 3 saja yang penting. Pertama, utamakan orang lebih utama. Kedua, jangan khawatir, dan kemudian kalau jangan khawatir berarti harus berdoa. Ketiga adalah having a positive mindset atau miliki pikiran yang positif. Filipi 4 ayat, saya mau Bapak saudara baca salah seorang. Filipi 4 ayat 8. Coba boleh tolong? Filipi 4 ayat 8 sebagai ayat penutup. Tolong berdiri baca Filipi 4 ayat 8. Amin. Boleh bahasa Indonesia, salah seorang baca bahasa Indonesianya. Saya minta di atas bahasa Indonesia. Ya, silakan. Amin. Having a positive mindset. Pikir ini semua yang benar, yang melihat. By the way, Bapak Herman semangat sekali baca-baca Alkitab. Beri tepuk tangan bagi Bapak Herman ini. Puji Tuhan. Pikirkan ini semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Sedap didengar, bilang sedap didengar. Manusia itu suka dengar sedap. Pikirkan itu supaya jangan sampai ada kritik, karena sudah pikirkan yang enak-enak. Amin. Pikirkan yang manis, pikirkan yang suci, supaya kalau pikirannya yang suci, orang yang salah jalan dan salah, saudara akan tidak kritik. Kalau mau tolong untuk supaya dia berjalan yang benar, doakan saja. Ada pemimpin gereja yang dapat mengatur itu. Haleluya. Kemudian yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu untuk menjaga hati dari roh kritik. Miliki pikiran yang positif dengan memikirkan ini. Ingat, kalau mulai berpikir negatif, baca Filipi 4 ayat 8. Amen. Baca Filipi 4 ayat 8, kalau mulai ada negatif-negatif di pikiran, baca itu ulang-ulang, biar cuma 1 ayat enggak apa-apa. 1 hari baca Filipi 4 ayat 8 dari pagi sampai malam, it's okay. Percaya, Allah akan buat pikiranmu jadi positif. Ulang-ulang, besok lagi baca 4, Filipi 4 ayat 8. Besok lagi 1 minggu Filipi 4 ayat 8. Pikiran saudara akan diubahkan Tuhan menjadi pikiran Allah. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, tundukkan kepala. Bapak, kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu